Dulu. Oke, siap. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sugiana. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu Nuning. Wah, ini alhamdulillah bisa ketemu. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah Nih, baik Pak. alhamdulillah ini. Nah, ini Bu, ada waktu nggak Bu? Ini saya mau ngobrol-ngobrol ini Bu. Alhamdulillah ini pas waktu istirahat Pak. Bagaimana Pak? Ada Oke, yang bisa saya bantu Pak? iya Ibu nih. Jadi begini nih, saya itu kan eh, beberapa hari ini merenung gitu kan. Anak-anak saya itu kan ada beberapa kompetensi ya pembelajaran yang kurang bisa dipahami. Jadi anak-anak itu ketika pembelajaran Al-Quran itu kan ada kendala, ada beberapa siswa yang tidak atau yang belum bisa membaca Al-Quran. Jadi ketika materi Al-Quran itu mereka kesulitan. Di samping itu mereka juga kesulitan untuk mengidentifikasi hukum hukum bacaan Al-Quran. Nah, ketika ulangan ini anak-anak yang belum bisa ini itu nilainya itu ya belum KKM ya, belum KKM. Jadi saya ini bingung ini bagaimana ya ini selain mengatasi persoalan ini Bu ini. Oke, ya. Itu kelas berapa ya Pak? Ini kelas 11 Ibu, kan saya ngajar di SMK gitu. Jadi SMA kelas Oh, 11, kelas 2 gitu Bu. oh, Ini. oke, berarti kalau ini nanti kita bincang-bincang ya Pak. Terus nanti tujuan Pak Sugiana itu dengan perbincangan kita nanti bagaimana? Apa tujuannya Pak? Ya tujuan saya apa yang saya alami ini ya, masalah yang saya alami ini nanti saya bisa menemukan apa jalan keluar gitu ya, jalan keluar bisa mengatasi masalah ini sehingga nanti saya bisa melakukan semacam apa nggih, perubahan apa yang harus saya lakukan gitu supaya anak-anak saya yang kesulitan baca Al-Qur'an itu nanti bisa teratasi. Jadi harapannya begitu. Nggih. Oh ya, jadi intinya Pak Sugiana itu nanti menginginkan anak-anak yang tadinya kurang lancar dalam membaca Al-Quran bisa membaca lancar dan menjadi nilai yang mendapatkan nilai yang Iya, sesuai dengan KKM gitu ya betul Pak. Ibu, betul ya. Oke, Nggih. kalau boleh diingat-ingat Pak, masalahnya itu hanya dalam anak yang sekarang, maksudnya anak-anak yang tertentu atau semua kelas gitu Pak? Kalau sebenarnya itu semua kelas ada sih Bu. Semua kelas itu ada beberapa anak yang kesulitan seperti itu sebenarnya. Jadi bukan hanya satu kelas, karena saya itu mengajar beberapa kelas itu Ya. setiap kelas itu ada sih, ada beberapa anak ya baik cowok maupun cewek yang kesulitan di dalam baca Al-Quran. Jadi bukan hanya satu kelas Bu, tapi beberapa kelas. Jadi hampir semua kelas yang saya ajar itu mesti ada itu. Dan ternyata tidak hanya cewek ya, ya tidak ada, tidak hanya ya sebenarnya kan yang umumnya kan yang kesulitan cowok ya, ya umumnya. Tapi ini juga ada nih yang siswa putri itu juga belum bisa ternyata itu. Ya. Terus selama ini apa yang sudah Bapak lakukan? Yang selama ini saya lakukan sebenarnya modelnya adalah begini Bu, yang sudah saya lakukan. Jadi anak-anak yang kesulitan ya membaca Al-Quran tadi itu saya dampingi secara khusus ya, privat lah ibaratnya. Jadi saya dampingi secara khusus, privat, saya bimbing pelan-pelan, kemudian ketika di kelas mungkin waktunya nggak cukup, itu mungkin nanti di luar pembelajaran itu tetap kita bimbing kembali seperti itu Bu. Jadi pembimbingan arahnya seperti privat ya, jadi ke individu-individu gitu. Seperti itu yang sudah saya alami, yang saya lakukan Oh gitu. ya, kalau boleh saya simpulkan, Pak Sugiono itu sudah berusaha ya untuk Ya, mendampingi secara khusus pada anak-anak yang kurang lancar dalam membaca ya, Al-Quran. Ya. ya, betul. Selain hal tersebut, adakah hal lain yang sudah Bapak lakukan? Ya. Selain itu ada sih Bu. Jadi begini, saya mencoba melakukan yang semacamnya eh, pembimbingan sebaya gitu ya.
pendampingan sebaya. Jadi saya memberdayakan siswa-siswa yang sudah bisa membaca Al-Quran itu supaya mendampingi teman-temannya yang belum bisa. Jadi ada tutor sebaya lah ibaratnya gitu. Jadi yang sudah bisa mendampingi teman-teman yang belum bisa. Mendampingi di sini yang melatih, mengajari teman-temannya yang belum bisa Al-Quran. Dan justru ini menjadi poin plus ya, karena ketika diajari temannya sendiri itu lebih enjoy, lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman. Tidak ada rasa takut. Jadi justru kalau saya perhatikan lebih enjoy, lebih asik dan apa ya? Yang mengajari juga senang, yang diajari juga senang. Jadi tercipta kondisi yang seperti itu. Dan mungkin ya segala usaha-usaha ini ya nanti kita lihat nanti yang efektif yang mana gitu. Oke, kalau bisa saya simpulkan itu menurut Pak Sugiana tadi sudah melakukan yang pertama pendampingan secara khusus. Ya, Yang betul. kedua itu adalah pembimbingan sebaya karena mereka akan lebih enjoy terhadap temannya sendiri, ya Iya, kan? iya, betul. Terus Iya. menurut Pak Sugiana yang paling urgent, paling apa signifikan untuk hasilnya itu yang dilakukan itu yang mana Pak? Yang menurut Bapak tadi dari yang pendampingan Bapak atau yang pembimbingan sebaya dengan temannya? Kalau dari dua hal yang sudah saya lakukan itu kalau menurut saya yang efektif itu ya tutor sebaya itu jadi tutor sebaya. Karena ya itu tadi, karena ada hubungan kedekatan dengan teman sendiri, terus eh, tidak ada beban. Artinya gini, tidak ada beban itu bukan berat, bukan, tapi dalam arti anak-anak itu enjoy ya, tidak Iya. tidak kaku, tidak takut seperti itu. Dan ini bisa terjadi di luar sekolah, di luar kelas. Jadi eh, tutor sebaya ini bisa juga dilakukan di luar. Jadi kadang kita melihat ada anak-anak yang setelah pulang sekolah itu tidak segera pulang, tetapi ada beberapa dari mereka yang melanjutkan kegiatan tutorial ini, pembelajaran Al-Quran ini di luar. Artinya mungkin di masjid, mungkin di tempat-tempat sekolah yang nyaman gitu bagi mereka. Jadi seperti ini saya Oke, lihat, oh Pak. berarti ini yang lebih efektif gitu ya. Ini yang Oh mungkin ya. lebih berhasil gitu. Nah, ini setelah Bapak menerapkan apa tutor sebaya itu indikator keberhasilannya bagaimana, Pak? Apa Ya indikator kalau keberhasilan? indikator keberhasilan kan ya mungkin dari kemampuan ya, kita lihat dari kemampuan membacanya ya. Jadi memang ya kita lakukan uji coba ya di kelas. Jadi ketika saat pembelajaran Al-Quran itu anak-anak yang tadi kesulitan sudah didampingi temannya, itu kita minta untuk membaca. Dan memang ternyata ada perkembangan yang bagus. Dalam arti tumbuh tumbuh apa gitu, tumbuh kepercayaan dirinya gitu. Kalau Oke. dulu sebelum ada pendampingan tutor sebaya atau mungkin secara individu kita dekat itu, mereka sama sekali nggak mau ya, nggak percaya diri. Mereka bilang, buatan sakit Pak, nggak bisa. Olah, ayo toh, sebentar aja, sedikit aja. Buatan Pak, yang lain dulu. Seperti itu. Tapi ketika setelah ini dilakukan pendampingan tutor sebaya oleh temannya itu sudah berani ya, sudah muncul keberanian, percaya diri dan mencoba dan ya luar biasa. Ternyata ya Oke. walaupun ya istilahnya belum seperti yang lain-lain ya yang sudah lancar, tapi setidaknya ini sudah ada perkembangan yang baik. Oke, berarti kalau bisa saya simpulkan ya Pak, Ya, target keberhasilannya Pak Sugiana itu nah tadi nilai untuk membaca untuk yang dinilai mata pelajaran Al-Quran itu bisa dengan KKM mencapai KKN dengan adanya pendampingan khusus dan pembimbingan sebaya dari teman-temannya di ya, waktu pelajaran maupun di luar pelajaran. iya, Seperti itu iya, ya Pak. betul, betul Mohon ya. maaf ini ya Ya, untuk apa kita ya. ya. Ini waktunya saya juga sudah Oh,
selesai. Ya, Oh, Kak. siap. Mungkin kita bisa nanti kapan sharing lagi untuk Oh bisa ya. targetnya sudah sampai di mana, seperti itu, Bapak? Oh, bisa, Kita bisa. bisa ketemu Nggih, lagi? nanti kita bisa ketemu ngobrol lagi, Ibu. Jadi nanti kita sampaikan progres selanjutnya ya. Nggih, pokoknya ini Iya. saya terima kasih ini Ibu Nuning sudah menemani saya ngobrol-ngobrol. Ini saya sudah mendapatkan pencerahan, Ibu. Jadi sudah semakin mantap, sudah semakin yakin bahwa apa yang sudah saya lakukan ini tinggal kita lanjutkan dan selalu kita evaluasi ke depannya gitu. Ini luar Oke, biasa oke. ini. Iya. Gitu. Makasih ya, Iya, Pak. Pak. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.